Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mutakin, presensi 25. Di sini saya menceritakan tentang Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad SAW, saudara kandung dari ayah Nabi Abdullah. Ia lahir dari keluarga Quraisy yang terpandang di Mekah. Dari kecil Hamzah dikenal sebagai pria yang sangat kuat, gagah, dan berani. Bahkan sebelum Islam datang, Hamzah adalah seorang pejuang dan pemburu ulung yang disegani oleh masyarakat Mekah. Ketika Nabi Muhammad mulai menerima wahyu dan menyebarkan ajaran Islam, banyak kaum Quraisy yang merasa terancam dan mulai menindas para pengikut Nabi yang baru. Mereka melakukan berbagai cara untuk menyiksa, mengintimidasi kaum muslim yang saat itu masih lemah dan sedikit. Masuknya Islam Hamzah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW disakiti oleh kaum Quraisy. Hamzah sangat marah pada saat itu. Dia sedang berburu dan mendengar cerita tentang apa yang menimpa keponakannya, Nabi Muhammad. Hamzah kemudian pulang dan menemui Nabi Muhammad lalu berkata, "Demi Allah, aku akan membela engkau sebagaimana seorang ayah membela anaknya dan seorang paman membela keponakannya." Hamzah kemudian mengucapkan syahadat masuk Islam secara terbuka. Ia tidak hanya menyatakan keimanannya, tetapi juga siap menjadi pelindung dan pembela Nabi serta ajaran Islam. Peran Hamzah di masa awal Islam. Setelah masuk Islam, Hamzah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Ia menggunakan keberaniannya untuk melindungi kaum muslimin yang masih lemah. Kaum Quraisy yang ingin menyakiti Nabi dan para pengikutnya menjadi takut kepada Hamzah karena kekuatannya yang luar biasa. Hamzah juga dikenal sangat jujur dan adil. Bahkan sebelum masuk Islam, dia adalah salah satu tokoh Quraisy yang dihormati. Setelah memeluk Islam, pengaruhnya semakin besar karena keberaniannya dan ketegasannya. Perang Badar dan kejayaan Hamzah. Pada tahun 624 Masehi terjadi perang Badar, pertempuran besar antara kaum muslimin dan kaum Quraisy di Mekah. Dalam perang ini Hamzah tampil sebagai panglima yang sangat tangguh. Ia memimpin pasukan muslim dengan semangat strategi yang baik. Dalam pertempuran itu Hamzah menunjukkan keberanian luar biasa. Ia bertempur dengan gagah, berani, dan berhasil mengalahkan banyak musuh karena keberaniannya. Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Asadullah atau singa Allah. Keberaniannya Hamzah sangat membantu kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, sangat menentukan kelanjutan dakwah Islam. Wafat syahid Hamzah di perang Uhud. Namun keberanian Hamzah juga mengundang musuh-musuh Islam untuk mencari cara membalas dendam. Dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun 625 Masehi, Hamzah menjadi target utama kaum musyrikin Mekah. Pada saat perang berlangsung, seorang budak bernama Wasyi yang terlatih dalam melempar tombak diperintahkan oleh pemiliknya, seorang kaum Quraisy bernama Hindun binti Utbah, untuk membunuh Hamzah sebagai balas dendam karena Hamzah telah membunuh banyak anggota keluarga di perang Badar. Wasyi berhasil melempar tombak dan mengenai Hamzah hingga wafat syahid di medan perang. Kematian Hamzah sangat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin karena ia adalah pahlawan dan pelindung besar. Penghormatan dan warisan Hamzah. Hamzah dimakamkan dengan penuh hormat. Nabi Muhammad sendiri sangat sedih atas wafatnya paman tercinta. Ia memuji Hamzah sebagai pahlawan dan syahid yang mulia. Atas kehormatannya, Hamzah menjadi simbol keberanian, kesetiaan, pengorbanan dalam Islam. Kisah hidupnya mengajarkan kepada kita tentang pentingnya membela kebenaran, berani menghadapi tantangan, dan setia kepada ajaran agama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.